Salam Guru Penggerak. Saya Winda Hastuti, calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar Angkatan 8 akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Berikut ini adalah pertanyaan pemantik untuk refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran kritis filosofis Ki Hajar Dewantoro. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran bahwa murid adalah selembar kertas kosong, kemudian guru sebagai satu-satunya sumber belajar dan pembelajaran terpusat kepada guru atau teacher-centered learning. Kemudian, guru kurang memperhatikan karakteristik murid, pembelajaran yang berhasil apabila melampaui KKM. Kemudian, ketuntasan pembelajaran dari aspek kognitif atau akademik saja. Selain itu, murid sering pasif dalam pembelajaran, hanya duduk, diam, dan mendengarkan, kemudian cenderung menghafalkan materi tanpa praktik langsung, sehingga guru merasa gagal apabila siswa tidak memenuhi KKM. Namun, semua itu berubah setelah memahami modul 1.1. Dua hal yang berubah yaitu tentang pemikiran dan perilaku dalam mengajar. Pemikiran yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 bahwa murid bukan hanya selembar kertas kosong, tetapi berisi garis samar-samar, yaitu teori konvergensi. Kemudian, sumber belajar bisa berasal dari mana saja, termasuk dari lingkungan. Seperti Ki Hajar Dewantoro pernah menyampaikan bahwa setiap orang bisa menjadi guru dan setiap rumah bisa menjadi sekolah. Artinya, pendidikan dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Dan yang ketiga adalah pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning. Pemikiran yang berubah setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran seharusnya secara menyeluruh dan holistik. Tidak hanya kognitif saja, tetapi juga afektif, psikomotor, sosial, dan budaya. Selanjutnya, murid sebagai subjek pembelajaran, di mana murid harus berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran dikatakan berhasil bukan dilihat dari KKM, namun sejauh mana murid mampu merefleksikan hasil belajarnya. Perilaku yang berubah setelah mempelajari modul 1.1, yaitu guru mampu memahami karakteristik dan latar belakang murid, guru lebih cermat dalam mengetahui minat dan bakat murid, serta guru sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pamong. Hal yang bisa segera saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 yaitu menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila ke dalam pembelajaran. Kemudian, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti dan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Kemudian, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, menerapkan keterampilan berpikir abad 21, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kreatif, dan kolaborasi. Guru menerapkan sistem among dan guru sebagai pamong, bukan menuntut tetapi menuntun, berdasarkan pola asih, asuh, dan asah. Kemudian, mengenali karakteristik dan latar belakang murid sehingga dapat tercapai komunikasi yang baik, serta mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran, karena kodrat anak adalah bermain. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan diantaranya, pendidikan adalah menuntun kodrat anak agar dapat tumbuh sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Pendidikan tidak hanya terfokus pada aspek akademik atau kognitif saja, melainkan penanaman budi pekerti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan seharusnya berhamba kepada anak. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat, salam dan bahagia.